أحب الهاشمي محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah, shaimin wa shaimat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita di hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah yang sudah sedang bahkan akan kita lakukan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah, lewat kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan baik via WA maupun telepon dari beberapa daerah, yang termasuk daerah binaan saya. Yaitu yang pertama, pertanyaan tentang bagaimana hukumnya sholat Jumat, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan sholat tarawih serta Idul Fitri ketika terjadi penyakit taun atau penyakit menular seperti yang kita hadapi saat ini. Ikhwan fiddin, azakumullah, sebelum penjelasan lebih jauh, saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan beberapa riwayat dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, la yuridanna mumridun ala musihhi, janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Janganlah yang sakit dicampur dengan yang sehat. Artinya bahwa orang yang sakit itu dalam konteks sakit menular, penyakit yang menular, maka jangan dicampur orang yang sakit menular itu dengan orang yang sehat, supaya penyakitnya jangan sampai menular pada orang yang sehat. Bahkan juga di hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa hendaklah kita menghindari dengan istilah lari dari penyakit yang menular atau penyakit taun itu ibarat seseorang yang lari dari binatang buas. Ikhwani fiddin, azakumullah, di riwayat juga pernah dikisahkan tentang Umar ibn Khattab menjadi khalifah di waktu itu. Kemudian beliau berkunjung ke Syam. Sebelum sampai di Syam, Umar sampai di satu wilayah namanya Syaf. Kemudian Umar ibn Khattab didatangi oleh beberapa sahabat mengkhabarkan bahwa di Syam itu terjadi penyakit taun, penyakit menular. Maka Umar ibn Khattab bermusyawarah bersama pimpinan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, dan Umar memutuskan bahwa keesokan paginya Umar tidak jadi berkunjung ke Syam, tapi beliau kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Maka di saat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah seakan tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa besok pagi saya akan kembali ke Madinah. Maka Abu Ubaidah mengatakan bahwa apakah engkau enggak lari dari takdir? Kata Umar bin Khattab, tidak. Umar bin Khattab memberikan perumpamaan, wahai Abu Ubaidah, ibarat seperti engkau membawa seekor onta dari suatu lembah, kemudian
engkau hendak beri makan kepada onta itu, ada dua tempat, yang satu gersang, satu hijau, maka di manakah yang akan kau berikan makan terhadap onta itu? Pasti engkau memilih tempat yang hijau dari tempat yang gersang. Kita lari atau tinggalkan takdir menuju kepada yang takdir. Nah, ini pernyataan Umar kepada Abu Ubaidah. Kemudian tak lama kemudian datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf membacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini juga mungkin sudah sering kita dengar dari apa yang disampaikan oleh para ustadz, seperti yang saya tuliskan di papan ini. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila kamu mendengar satu wabah yang menular di satu tempat, satu negeri, satu kampung, fala tadkhuluha, maka kamu jangan masuk di tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila kamu berada di tempat itu, di negeri itu atau di kampung itu, fala takhruju minha, maka jangan kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud Rasulullah SAW ini bahwa kalau kamu berada di satu tempat, yang di tempat itu ada penyakit taun, penyakit yang luar seperti sekarang ini virus corona misalnya, maka jangan kamu keluar tinggalkan tempat itu, karena jangan sampai penyakit kamu ini dapat menjangkit orang yang di tempat lain yang belum ada penyakit atau virus yang membahayakan itu. Dan orang yang dari luar, yang tempatnya tidak pernah terjangkit penyakit, jangan masuk ke tempat yang sudah terjangkit penyakit itu. Nah, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf kepada para sahabat dan di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian kesimpulannya bahwa di tempat yang dimana ada penyakit taun, penyakit menular yang sangat membahayakan, maka apabila tempat itu sudah terjadi zona merah, di mana sudah banyak yang terjangkit virus itu, maka kita dianjurkan agar supaya kita lebih mengedepankan menjaga kesehatan diri daripada kita melakukan hal-hal yang mana menjerumuskan kita kepada penyakit yang menular itu. Bahkan dalam kaidah usul fikih dijelaskan bahwa da'ul mafasid muqaddam ala darbil masalih. Meninggalkan mudarat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Darul mafasid muqaddam ala darbil masalih. Meninggalkan mudarat itu yang membahayakan itu lebih diutamakan daripada mendapat kebaikan. Kesimpulannya bahwa bagaimana kalau di satu tempat misalnya terjadi penyakit atau penyakit yang mulai seperti ini, yang hari ini yang sering dipertanyakan adalah, bolehkah di tempat yang zona merah itu bolehkah dilaksanakan sholat Jumat? Karena sholat Jumat adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki. Kemudian sholat berjamaah juga demikian. Apakah boleh kita tetap laksanakan sholat di masjidnya atau cukup sholat di rumah? Ikhwan fillah azakumullah. Di riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa satu ketika, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa satu ketika Ibnu Abbas menyuruh muadzinnya, ketika adzan itu sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika mau mengucapkan hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Karena di waktu siang hari itu terjadi hujan lebat.
Nah, sebagian sahabat yang lain tidak sependapat dengan keputusan daripada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini dicontohkan oleh orang yang lebih mulia daripada aku. Maksud Ibnu Abbas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, aku tidak ingin bahwa ketika hujan lebat itu kemudian kalian keluar dari rumah, kalian akan terkena banjir atau kena air selokan atau kotoran air itu, sehingga aku lebih berkeinginan agar kalian sholat di rumah daripada sholat di masjid. Walaupun hadis ini menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas ketika bicara seperti itu dia berada di masjid dan sebagian sahabat juga ada di masjid. Nah, apakah tetap diwajibkan sholat Jumat itu ataukah boleh sholat di rumah bagi tempat yang sudah terhitung zona merah? Hadis Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah azakumullah, maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa di tempat yang sudah terhitung zona merah itu, maka sebaiknya, karena berdasarkan kaidah usul fikih tadi, darul mafasid muqaddam ala darbil masalih, maka sebaiknya di zona merah yang sudah banyak terjangkit virus, misalnya hari ini virus corona ini atau COVID-19 ini, maka sebaiknya sholat Jumat itu digantikan dengan sholat duhur berjamaah bersama keluarga di rumah. Begitu pula sholat 5 waktu. Bagaimana dengan sholat tarawih? Sholat tarawih ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka sebaiknya dilakukan di rumah berjamaah bersama keluarga di rumah. Dilakukan sholat qiyamul lail, terserah pada isya atau mungkin 2/3 malam. Nah, bagaimana kalau zona hijau, di mana di suatu tempat yang belum terkena penyakit taun itu? Umar bin Khattab ketika kembali dari daerah Syam kembali ke Madinah Al-Munawwarah, di Madinah tetap dilaksanakannya sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat juga ditegakkan. Nah, bagi kita di Indonesia misalnya hari ini atau seluruh dunia misalnya yang hari ini terkena virus corona ini, maka tempat-tempat di mana masih zona hijau maka masih boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat. Nah, tetapi yang kita harapkan supaya diperhatikan kebersihannya. Masjid kalau bisa setiap hari dibersihkan, dipel. Kemudian kalau bisa masing-masing jamaah bawa sajadah dari rumah untuk sholat di masjid. Kemudian gak usah salam-salaman dulu. Disediakan juga sabun cuci tangan dan gak usah salaman-salaman, cukup salaman dari hati ke hati saja untuk menghindari penyakit yang sangat membahayakan ini. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan yang diajukan kepada kami bahwa bagaimana perbedaan orang yang di zona merah dengan zona hijau. Apakah zona hijau itu masih dibolehkan untuk sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat? Maka pendapat saya bahwa masih untuk zona hijau diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat sepanjang memperhatikan beberapa hal tadi, di antaranya kebersihan lingkungan masjid. Nah, di dalam masjid itu sendiri, kemudian juga jamaahnya. Karena apa? Karena kita menjaga jangan sampai biasanya virus ini dia menjangkit dan terjadi penyakit itu di kumpulan orang banyak, baik di luar masjid maupun di dalam masjid. Kalau ada benar ya Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, kalau salah itu teman kepada saya sebagai manusia biasa. Ahmad mengatakan setiap pertanyaan tidak mungkin kita harus bisa menjawabnya. Kalau memang ini ada kekurangan, maka saya akan kembali melihat dalam kitab-kitab yang masyhur dari para ulama yang siqat, dan insyaallah kita akan menjawab pada pertemuan berikutnya. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.